Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajri Rifana Pariji dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Di dalam sebuah wilayah ataupun negara, pasti adanya pemerintah dan juga sistem pemerintahan yang nantinya sistem pemerintahan tersebut yang akan mengatur seluruh tatanan juga regulasi yang ada di negara tersebut supaya tertata dan teratur. Dan pertanyaannya, sistem pemerintahan di Indonesia itu seperti apa dan bagaimana? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan berasal dari dua suku kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem berasal dari bahasa Inggris yang berartikan susunan atau tatanan, sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan akhiran imbuhan an yang berartikan perbuatan, cara, hal, ataupun segala urusan dalam memerintah. Maka, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Maka, sistem tersebut terdiri dari berbagai macam komponen dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Menurut Montesquieu, kekuasaan dalam suatu negara terbagi pada 3 bagian. Yang pertama, badan eksekutif, yang kedua, legislatif, yang ketiga, yudikatif. Badan eksekutif adalah badan yang kekuasaannya itu berkuasa dalam menjalankan pemerintahan, sedangkan badan legislatif adalah badan yang berkuasa dalam merancang undang-undang, sedangkan badan yudikatif adalah badan yang berkuasa dalam mengadili terhadap segala sesuatu pelanggaran atas undang-undang. Jadi, sistem pemerintahan itu menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, serta bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara itu sendiri. Tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan menghidupkan kecerdasan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Maka jelaslah di sana, seluruh lembaga negara di Indonesia bekerja sama serta saling menunjang dalam mencapai tujuan negara Indonesia. Lalu pertanyaannya, sistem seperti apakah yang diadopsi oleh sistem pemerintahan di Indonesia? Sistem pemerintahan di Indonesia secara umum telah diyakini bahwa sistem Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem presidensial. Akan tetapi, keyakinan ini apabila dilihat secara yuridis, maka keyakinan ini sama sekali tidak berdasar. Mengapa demikian?
Apabila diteliti kembali struktur dan sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, maka tampaklah bahwa sebenarnya sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sistem campuran. Namun, sistem campuran ini bukan sistem campuran antara sistem presidensial Amerika dan sistem parlementer di Inggris. Sistem pemerintahan yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem pemerintahan model kolonial Hindia Belanda dan sistem pemerintahan sosialis model Soviet. Sistem pemerintahan Indonesia itu sejatinya belum pas apabila sistem pemerintahan di Indonesia itu sistem pemerintahan presidensial, karena sejatinya dalam sistem pemerintahan presidensial di dalamnya terdapat negara yang dipimpin oleh presiden serta wakil presiden yang dipilih secara langsung, dan terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara badan legislatif serta eksekutif, serta presiden adalah sebagai badan eksekutif yang tunggal. Sedangkan di Indonesia, menurut Profesor Mahfud MD, salah satu kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen adalah tidak adanya mekanisme check and balance. Presiden di sini menjadi pusat kekuasaan dan berbagai hak prerogatif. Selain menguasai bidang eksekutif, presiden juga memiliki setengah dari kekuasaan legislatif, yang dalam praktiknya presiden juga menjadi ketua legislatif. Presiden dalam kepentingan yang memaksa dapat mengeluarkan perpu tanpa kriteria yang jelas tentang apa yang dimaksud dari kegentingan yang memaksa tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak mengatur judicial review, padahal seringkali lahir produk legislatif yang dipersoalkan konsistensinya dengan Undang-Undang Dasar karena lebih banyak didominasi oleh keinginan-keinginan politik di pemerintahan, sehingga hal ini mudah disimpangi sesuai selera penyelenggara negara, sehingga sering terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejarah ketatanan negara di Indonesia sebelumnya telah menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan, di mana terlihat kekuasaan yang terpusat pada satu tangan atau satu lembaga saja, sehingga menimbulkan penyimpangan dalam praktik ketatanegaraan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan yang sedemikian besar. Hal itu menjadi lembaga-lembaga negara yang lainnya tidak dapat berfungsi dengan baik karena terkooptasi oleh badan eksekutif. Oleh karena itu, lembaga legislatif yang seharusnya melakukan kontrol atau pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, tetapi pengawasan itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dapat mengambil tindakan dengan kehendaknya, sehingga lembaga negara-negara yang lainnya seperti kehilangan independensinya karena pengaruh kekuasaan eksekutif. Dari rangkaian perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia, jika dikatakan sistem pemerintahan presidensial, Indonesia tidak menganut asas pemisahan kekuasaan. Begitupun jika dikatakan sistem parlementer, tidak terdapat mekanisme pembagian kekuasaan yang jelas, bahkan cenderung mengadopsi kedua sistem tersebut. Ketentuan inilah yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, secara konseptual ataupun teoritis, kewenangan lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan agar secara konsepsional dapat berjalan dengan baik. Kemudian kedua, secara praktik, dalam menjalankan fungsi dan kewenangan lembaga negara, tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia itu menganut sistem pemisahan kekuasaan, akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Maka belum tepat apabila kita menetapkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dan itulah sedikit paparan sependek pengetahuan saya
tentang sistem pemerintahan yang dianut oleh pemerintahan di Indonesia. Dan kelebihannya serta kekurangannya mohon maaf, semoga hal ini bermanfaat. Sia.